Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya ketakwaan itu adalah kesuksesan bagi seorang mukmin di dunia dan di akhiratnya. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, menciptakan bumi, menciptakan langit, bahkan apapun yang Allah ciptakan di alam ini Allah sediakan untuk kita, agar yang Allah ciptakan ini dapat menyempurnakan tugas kita. Tugas kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita. Pahami bahwasannya kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Adapun kegiatan kita sehari-hari itu adalah cara kita, wasilah kita agar bisa menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, ibadah tidak akan pernah dikatakan ibadah kecuali ikhlas karena Allah, murni, menunjukkan harapan dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti. Salah satu bukti bahwasannya ibadah itu ikhlas, dia tidak akan pernah berubah walaupun dalam kesendiriannya. Dia tidak akan pernah lupa walaupun dalam keramaiannya. Dia tetap murnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ibadah kita. Bukan hanya terkait dengan waktu, bukan hanya terkait dengan tempat, atau bukan hanya terkait dengan ramai orang yang sedang melakukan. Bukti daripada keikhlasan, kita dapat beribadah kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, kita memperjuangkan iman dalam diri kita. Ya ibadallah, di bulan Ramadan banyak kaum muslimin dapat menyempurnakan ibadah, dan ini kita bersyukur kepada Allah. Terutama di negeri kita, banyak fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita untuk menyempurnakan makna penghambaan diri kepada Allah di bulan Ramadan. Masjid-masjid hidup, tempat-tempat makan ditutup sebagiannya. Bahkan kita dibantu dengan suasana yang baik. Di bulan Ramadan banyak orang bisa menjadi orang yang baik. Tetapi setelah Ramadan ini, di antara ciri orang yang ikhlas ibadah kepada Allah, dia tidak berubah. Karena dia bukan beribadah kepada bulan Ramadan, karena dia bukan beribadah karena mengikuti orang yang banyak, atau dia beribadah karena ingin dipuji orang lain, bukan. Atau dia beribadah karena takut dicela orang lain, tidak. Tapi ibadah karena Allah tidak akan pernah menjadikan seorang mukmin lemah untuk tetap terus menjadi seorang yang taat. Inilah perjuangan kita setelah Ramadan.
tunjukkan kejujuran kita, keikhlasan kita, harapan kita, ridho yang kita cari adalah ridho Allah. Maka itu terbukti ketika setelah Ramadan kita tetap menjadi hamba yang taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwah ankatha." Kata Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dengan perumpamaan yang indah. Jangan kalian seperti perempuan yang mencerai-beraikan jahitannya setelah dia sempurnakan. Allah mengumpamakan seorang wanita jika dia telah membuat tenunan yang indah, hampir sempurna tenunan ini. Begitu hampir sempurna tenunan ini, dia mulai letih, dia mulai capek, lalu dia buka semua tenunan tadi. Itu perumpamaan bagaikan orang yang telah menenun di bulan Ramadan dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakatnya. Tapi ketika di luar Ramadan dia lemah, dia tinggalkan amal solehnya, seolah-olah dia telah membuka semua tenunan-tenunan kebaikan tadi. Ya ibadallah, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Ramadan itu baru permulaan, start kita, akhirnya belum. Kapan akhirnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Kata Allah Subhanahu wa taala, menghambakan dirilah kalian kepada Allah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian kepada dirimu. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang takwa, terus mendekatkan diri kepada Allah, tidak berhenti dengan berhentinya Ramadan. Ramadan hanya bulan pelatihan. Ramadan hanya bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kepada kita agar kita bersemangat dalam ibadah. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuannya adalah kita bertakwa kepada Allah, dan ketakwaan tidak akan pernah habis dengan habisnya Ramadan. Maka itu Allah Subhanahu wa taala katakan di Quran ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan di bulan Ramadan itu adalah amalan yang harus kita jaga. Bahkan keistiqomahan terus-menerus dalam kebaikan itu perjuangan yang hebat bagi seorang mukmin. Bahkan ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu ahadan ghairak." Katanya, sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katakan, ajarkan kepadaku sebuah ucapan, sebuah amalan yang tidak mungkin kutanya kecuali hanya kepadamu." Maka Rasul mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Kata Rasulullah SAW, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah engkau. Bukan hanya sekedar beriman lalu berhenti, bukan hanya sekedar menjadi orang baik lalu libur, tapi kata Rasulullah SAW, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah engkau. Artinya istiqomah, terus-meneruslah berusaha menjadi orang yang lebih baik, terus-meneruslah berusaha mengintrospeksi diri, terus-meneruslah untuk tetap melakukan amal soleh semampu kita. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersungguh-sungguh mujahadah sekuat tenaga untuk berada di atas agama kami, istiqomahan di atas Islam, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan dia hidayah kepada jalan kami, hidayah menuju Allah, hidayah menuju surga, hidayah menuju husnul khatimah, hidayah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sulit dan berat adalah amalan yang terus-menerus dijaga. Menjadi orang baik 10 hari, banyak orang yang bisa. Menjadi orang baik 30 hari, banyak orang yang bisa. Menangis ketika di depan Ka'bah, banyak orang yang bisa. Tetapi menjadi orang baik sampai kita ketemu Allah, itulah perjuangan, itulah kesulitan. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, "Ahabul a'mali indallah ma dawamu sahibu wa inqal." Kata Rasulullah SAW, amalan yang paling Allah cintai,
madawamu shahib. Orang yang selalu mudawamah, continue, tidak terputus, terus dia begitu. Wa inqal, walaupun sedikit. Itu lebih Allah cintai. Salat malam walaupun 3 rakaat tidak kita tinggalkan, Allah cintai, daripada kita salat hanya Ramadan saja lalu kita lupakan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail, fataraka qiyamul lail." Kata Rasulullah SAW ketika melihat seorang sahabat, lalu Rasul menasihati sahabat ini, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan." Rasul tidak menyebutkan namanya, tapi Rasul menyebutkan perbuatannya. Bagaimana si fulan ya Rasulullah? Kana yaqumul lail, fataraka qiyamul lail. Dahulu dia sholat malam, lalu sekarang dia meninggalkan sholat malam. Tarawih itu adalah sholat malam, termasuk sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita sudah terbiasa dengan tarawih, maka jangan tinggalkan sholat malam di hari-hari di luar bulan Ramadan, walaupun hanya 3 rakaat, walaupun hanya witir. Begitupun puasa. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak berpuasa. Ya ibadallah, para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu mahal, ketaatan itu berat, tetapi memperjuangkan untuk menjadi terus orang yang taat di atas agama Allah itu merupakan perjuangan seorang mukmin dalam kehidupannya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, ketika Allah Subhanahu wa taala kabarkan di Quran, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan, dituliskan untuk kalian berpuasa sebagaimana dituliskan dan diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Ingat hikmahnya, ingat tujuannya, dan inilah yang Allah inginkan untuk kita. Allah enggak menginginkan lapar kita, Allah enggak menginginkan letih kita, tapi yang Allah inginkan dari kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan lapar itu, dengan letih itu, dengan ibadah itu kalian bertakwa. Ini yang Allah inginkan. Ketakwaan tidak akan pernah bisa didapati kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah tidak akan pernah bisa digapai kecuali dengan perjuangan, keletihan, laparnya puasa, bahkan letihnya ibadah. Maka orang-orang yang berletih ibadah untuk taat kepada Allah dan mengikhlaskan niat karena Allah, maka Allah akan berikan ketakwaan. Dari itulah para ulama mengatakan, jika engkau ingin melihat apakah amalan ibadahmu diterima di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah apa yang kau lakukan ba'da Ramadan. Jika setelah ba'da Ramadan ternyata kita menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan yang Allah inginkan, paling tidak mendekati dengan apa yang Allah inginkan, ada perubahan dalam diri kita menjadi orang yang lebih bertakwa, itu sebuah tanda Ramadan kita berhasil. Tetapi jika ternyata di luar Ramadan bahkan kita menjadi bagaikan seorang yang keluar dari penjara, langsung melakukan apapun yang dia inginkan, seolah-olah dia katakan telah lepaslah ibadah, telah selesailah ibadah, telah selesailah ketaatan, maka orang seperti ini belum mengerti hakikat dan makna kehidupan dan makna Ramadan. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan di bulan Ramadan agar kita di luar Ramadan tidak memakan hak orang lain. Jika kita masih memakan hak orang lain di luar Ramadan, lalu kita katakan dan berbangga saya berpuasa di Ramadan. Betul, kau berpuasa secara fisikmu, tapi secara imanmu, secara takwamu, engkau belum melakukan sesuatu yang berubah dalam dirimu. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menjauhi istri-istri kita di Ramadan, agar Allah mendidik kita. Di luar Ramadan jangan dekati sesuatu yang haram, yang bukan punya kita, yang bukan hak kita, karena Allah ingin mendidik kita agar kita menjadi orang bertakwa. Maka orang mukmin yang memahami makna-makna Ramadan, dia tahu bahwasannya dia ibadah kepada Allah bukan hanya bulan Ramadan, tapi dia beribadah kepada Allah sampai dia bertemu Allah.
dan dia terus bersabar di atas ketaatan ini. Sampai kapan kita bersabar di atas ketaatan ini? Sampai kapan kita bersabar untuk terus membelenggu nafsu kita? Bukan hanya Ramadan saja. Rasulullah SAW mengatakan, isbiru hatta talqauni alal haud. Kata Rasulullah SAW, sabarlah kalian, sabar dalam ketaatan, sabar memenjarakan nafsu, sabar menjadi orang yang baik. Sampai kapan? Sampai kita bertemu Rasulullah SAW. Tidak ada istirahat bagi kaum muslimin kecuali tempat istirahatnya adalah surga. Dan itulah cita-cita seorang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan menjadi orang yang lebih baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.